Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali loh saya, Coki Sitohang kembali menyapa Anda di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya berharap Anda sehat. Tapi kalau Anda punya masalah kesehatan, sebenarnya ini peluang juga. Untuk Anda tampil di program kami Go Healthy, jadi narasumber, kami wawancara, dan cerita Anda bisa jadi inspirasi. Jadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka belajar dari kisah Anda. Kirim ya, kalau ada ya, ceritanya kirim ke sini. Nah pemirsa, Anda pernah dengar nggak istilah dalam bahasa Inggris, morning surge hypertension? Atau tensi Anda cenderung lebih tinggi di pagi hari. Kok bisa tinggi sih? Nanti tolong praktisi kesehatan ya, dijawab ya. Ini banyak sekali yang nanya ke kami. Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya. Kalau kaki bengkak itu pertanda gagal ginjal, apakah benar seperti itu? Kami akan beritahu jawabannya lewat para praktisi kesehatan. Nah, sudah hadir bersama kami para praktisi kesehatan di sini. Ada Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai semuanya. Halo pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Iya, halo Bang Coki, apa kabar Bang Coki? Kabar baik, Mbak. Iya, pemirsa di rumah juga selalu sehat ya. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah baik. Ibu Diana? Alhamdulillah. Pemirsa, bagi Anda yang masih ingat dengan sosok Pak Agung beberapa bulan yang lalu, beliau ini datang dengan sakit, kena stroke. Betul. Dan sempat menolak dikatakan kena stroke, padahal faktanya beliau itu stroke. Tapi itu cerita beberapa bulan lalu. Sekarang saya mau para praktisi kesehatan menjawab pertanyaan masyarakat tadi. Yang pertama dan yang kedua, soal morning surge hypertension dan soal kaki bengkak, apakah benar itu karena gagal ginjal? Iya, morning surge ini mungkin masih terdengar asing ya di telinga masyarakat. Jadi morning surge ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Coki merupakan suatu keadaan adanya peningkatan tekanan darah terutama di pagi hari pada saat bangun di pagi hari. Morning surge ini sendiri memang bukan merupakan suatu penyakit. Karena ada kaitannya dengan mekanisme alami di dalam tubuh kita. Ketika kita terbangun di pagi hari, irama sirkadian kita akan berubah daripada saat kita tidur menjadi terbangun, sehingga secara otomatis tubuh kita akan merespon dengan melepaskan hormon seperti hormon kortisol, epinefrin, dan norepinefrin yang bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau morning surge ini sendiri terjadi pada orang yang mengalami hipertensi dan tekanan darahnya tidak terkendali dengan baik, maka waspada bisa terjadi serangan fajar. Nah, serangan fajar ini merupakan sebuah komplikasi yang terjadi di pagi hari akibat morning surge itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi pada pemirsa di rumah, maka yang paling utama adalah tekanan darah ini harus dikendalikan dengan baik. Hindari perilaku-perilaku tidak sehat. Merokok misalkan, ya, atau mengonsumsi alkohol ini harus dihentikan. Lalu harus kelola stres dengan baik. Tentunya konsumsi obat secara rutin, jaga pola makan, dan olahraga secara rutin. Sekarang ke Mas Boyke. Mas Boyke tadi ada yang nanya juga, itu kaki bengkak apakah pertanda gagal ginjal? Sebenarnya kaki bengkak itu ada beberapa penyebab-penyebab yang lain, ya. Bisa karena asam urat juga, tapi itu bukan cairannya, tetapi pada sendinya itu asam urat dan biasanya sakit. Ya, kemudian bisa juga karena aliran darah di venanya tidak baik mengakibatkan juga bengkak. Tapi yang terjadi pada Pak Agung ini adalah akibat daripada hipertensinya. Kok hipertensi bisa bikin bengkak sih? Ya, karena apa? Karena kan ketika tensinya itu naik, si jantung tuh kan makin lama makin bengkak karena dia kan harus memompa. Akibatnya apa? Jantungnya mulai membesar dan makin lama makin lemah juga pompanya. Ya, akibatnya masih ada sisa aliran darah yang tidak bisa dipompakan yang berupa akhirnya bengkak juga. Kami teringat tentang beberapa bulan yang lalu saat narasumber kami Pak Agung dan Ibu Diana yang mendampinginya juga saat itu. Meskipun beliau kami hadirkan kembali, tetapi ada suatu perspektif baru. Ada cerita yang pemirsa harus dengar, saya aja udah gak sabar. Nah pemirsa, sebelum lanjut nih kami ingatkan bahwa Anda pun bisa menjadi bagian daripada program gelar wicara ini, yaitu Go Healthy. Kalau Anda punya masalah kesehatan dan Anda mau berbagi dengan kami, kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat berikut ini. Kita kembali kepada narasumber dan inilah perkenalannya. Agung. Dirinya merasa sangat bersyukur bisa pulih dari stroke. Bahkan, Agung merasa dirinya sudah bisa beraktivitas dengan normal. Dulu, sebelum terserang stroke, Agung memang memiliki riwayat hipertensi dan kadar kolesterol yang tinggi. Diduga hal ini karena faktor pola makannya yang kurang sehat dan juga berat badannya yang berlebih.
Namun kini, Agung sudah belajar dari pengalaman. Ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu melancarkan peredaran darah di tubuh. Agung pun berharap dirinya bisa terus semakin sehat, sehingga ia bisa membahagiakan keluarga tercinta tanpa adanya rasa khawatir. Selamat datang kembali Pak Agung. Ya, Bu Diana yang tampilnya beda nih memang ini seger loh. Gimana kabar terbarunya? Alhamdulillah sampai saat ini udah cukup baik. Cuma memang terutama dengan teknologi laser Iya, iya. itu saya sudah mulai dipakai dari bulan November Betul. sampai sekarang saat ini. Lalu apa yang dirasakan di tubuh dalam proses pemulihan ini? Pak Agung kan sempat kena stroke. Iya betul. Akhirnya pakai teknologi laser. Nah, perkembangannya gimana? Perkembangannya alhamdulillah. Begitu saya pakai untuk tidur nyenyak, tidak ada masalah. Sebelumnya gangguan ya? Waktu dulu kayaknya kita tuh dikit-dikit sering bangun. Bahkan kadang-kadang istri bilang, kok ngorok? Begitu saya pakai teknologi laser, alhamdulillah saya tidak ngorok lagi. Bahkan tidur lebih nyenyak. Mantap. Semua aktivitas saya biasa saya kerjakan, tidak ada masalah. Sudah kembali ke aktivitas normal, Aktivitas Pak Agung? normal. Tensimu sempat berapa dulu tuh, Pak? 160. Dulu ya? Ya, per Dulu. 100. Tapi sudah pakai teknologi laser sejak Begitu saya November pakai teknologi laser, alhamdulillah. 2022. Tensi saya terakhir 120/80. Woi. Oke, tensi udah terkendali sekarang. Iya. Apalagi yang angka-angkanya memberikan ketenangan buat hati Pak Agung. Kolesterol, alhamdulillah. Saya tadinya 200, di atas 200, sekarang saya di bawah 178. Terus gimana Bu Diana melihat perkembangannya Pak Agung? Ya senang jadinya, pokoknya bangun pagi tuh dia langsung bangun, aktivitas biasa gitu ya, semuanya dikerjain, kayaknya nggak ada rasa capek, nggak sakit gitu, kayaknya enak gitu. Enak saya. Enak semua. Aku pikir, wah pakai itu jadi peredaran darahnya lancar gitu. Oh iya, jadi iya. bagus hasilnya Iya, gitu. kualitas darah pasti membaik ya, Iya. meningkat. Selain pakai laser, kan satu alat itu ada laser, ada NS-nya. Untuk melatih otot, menguatkan ototnya Pak Agung. Bagaimana, dipakai nggak? Saya pakai. Di bagian-bagian yang lemah waktu itu mana saja Pak Saya Agung? terus terang, saya pakai untuk bagian kaki, lutut. Jadi saya selalu pakai paha, betis, selalu saya pakai itu. Dulu waktu kena stroke itu bagian tubuh mana yang lemah Pak Agung? Sebelah kanan, Jadi yang lemah ini bagian kanan. tadinya ya. Tapi NMS-nya dipakai rutin. Pakai rutin, Kemudian Pak Agung ketika beraktivitas jalan kaki kah, naik kendaraan umum dari satu titik ke titik lain, ada keluhan nggak? Enggak. Saya biasanya pagi-pagi itu udah mulai jalan, Ya. pakai treadmill di rumah. Habis itu saya ada yang muter-muter itu. Alhamdulillah untuk pinggang. Alhamdulillah saya udah sampai 60 menit. Udah lumayan lah saya. Jadi kaki bengkak, Kaki bengkak alhamdulillah sampai sekarang udah mulai berturun. Udah mulai. udah berkurang ya? Kurang. Apa pendapat Mas Boy sama Mbak Ya, Preti tentang kemajuan ini? Kalau saya sih benar-benar surprising ya. Artinya before and after-nya tuh kan kelihatan banget. Benar. Ya. Saya melihat juga segar sekali. Waktu saya masih ingat kok waktu datang ke sini kelihatan agak pucet. Pertama, yakin nggak tidurnya lebih nyenyak? Yakin? Selain tidurnya kan si teknologi laser itu kan selain melatonin kan endorfinnya kelihatan ketawa melulu, bahagia dia kan. Itu kan salah satu fungsi daripada teknologi laser yang sinar kuningnya. Yang jelas yang ini adalah tensinya ya sekarang. Iya. Tensinya sudah normal. Kemudian penyumbatan yang tadi kenapa makin berkurang ya karena aliran darahnya dia mencegah penempelan-penempelan keping darah dan yang sudah menempel diuraikan kembali. Jadi dari kaki juga ke atas itu aliran darahnya menjadi lebih lancar. Ya. Ya, jadi saya lihat kakinya juga sudah tidak bengkak lagi. Ya, Itu yang sudah betul. dirasakan, betul kan? Iya, saya ingin menanggapi masalah kaki bengkak nih. Mungkin pemirsa di rumah pernah mendengar istilah betismu adalah jantung kedua. Betis kita itu memang cuma 1% dari otot seluruh tubuh kita. Tapi betis kita ini memegang peranan yang sangat amat penting. Metabolisme utama kita ini ada di betis kita. Itu mengapa pemirsa di rumah ini harus sering menggerak-gerakkan area otot betis. Dengan mengaktifkan kembali otot betis ternyata mendatangkan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah mencegah terjadinya gangguan pembuluh darah di area kaki. Dengan menggunakan teknologi NMES, mungkin pemirsa di rumah nggak punya waktu untuk jalan kaki. Sibuk karena pekerjaan.
tuntutan profesi. Teknologi NMAS ini bisa diletakkan pada area betis sehingga area betis kita menjadi lebih aktif. Memberikan sensasi yang sama seperti betis kita ketika melakukan kontraksi. Tadi pemirsa dengar Pak Agung menggunakannya pada area kaki ya. Pada sini sama pada area lutut. Apa yang terjadi? Aliran darah pada area kaki ini lebih lancar lagi nih ke jantung kita. Makanya keluhan kaki bengkaknya bisa menjadi lebih membaik. Pemirsa, bukan hanya Pak Agung dan Bu Diana yang kami harus konfirmasi bagaimana kemajuannya, bagaimana upaya-upaya yang mereka sudah lakukan. Nanti kita gali kembali ya, kebiasaan apa lagi sih yang dibangun oleh Pak Agung sambil didampingi dengan penggunaan teknologi laser. Tapi sekarang, izinkan kami untuk memutarkan sebuah video cerita dari masyarakat Indonesia yang juga menggunakan teknologi laser dan merasakan bahwa kualitas kesehatannya meningkat. Ini dia. Saya kena kolesterol, terjadi sumbatan di batang kepala ini dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat, badannya enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak, BAB pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Mari pemirsa, saya mengajak Anda untuk menggunakan alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate. Sangat praktis, mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca saat ini. Tim call center kami akan melayani Anda dengan maksimal. Segala pertanyaan akan dilayani sampai Anda mendapatkan alat kesehatannya dan Anda bisa berkonsultasi dengan dokter kami. Produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan perbincangan ini. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Penting bagi lansia untuk tetap melakukan latihan fisik. Ada 4 jenis latihan fisik yang harus dilakukan oleh lansia agar tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan fit atau bugar. Yang pertama adalah latihan aerobik untuk membuat daya tahan otot jantung dan paru lebih baik. Yang kedua adalah latihan beban atau penguatan otot karena otot tetap diperlukan oleh lansia agar bisa melakukan aktivitas tanpa keluhan. Yang ketiga adalah latihan fleksibilitas atau peregangan, di mana panjang otot harus dijaga agar tidak mudah kaku dan kram. Dan yang terakhir adalah latihan keseimbangan untuk mencegah lansia jatuh. Ditambah teknologi laser yang bisa menunjang optimalnya hasil latihan fisik ini. Pemirsa, Pak Agung adalah orang yang pernah mengalami stroke dan menghancurkan struktur kehidupan yang tadinya sudah dibangun begitu rapi. Kehidupan yang tadinya nyaman berubah menjadi tidak nyaman. Sikap-sikap mulai berubah kepada pasangan.
kepada keluarga. Tetapi Pak Agung tidak menyerah. Saya masih ingat Pak Agung waktu itu, waktu November 2022, Iya. Bapak sempat merasakan galau, Bapak sedih, Bapak menangis. Betul. Bahkan ada penyesalan. Penyesalan kenapa nggak dari dulu gaya hidup sehat saya jaga. Iya. Ya Pak ya. Tapi ternyata Bapak sadari, berarti masih ada harapan untuk perbaikan dong Pak. Ya, Kemudian Bapak menggunakan teknologi laser. Bapak Saya- menerima masukan kami saat itu. betul. Bapak kalau pakai teknologi laser itu, kapan saja sih? Lagi ngapain aja Pak? Saya biasanya pagi-pagi, begitu selesai mandi, saya turun ke toko, udah saya pakai itu. Saya pakai selama 30 menit. Saya pakai yang di hidung, saya pakai yang di tangan, saya terus mulai kalau udah kanan kiri saya pakai kaki. Ya. Itu 30 menit. Bapak sambil melayani pelanggan. Saya sambil Beres-beres. melayani, sambil saya siapkan toko, saya pakai. Waktu November 2022 itu cerita lamanya Bapak tuh kan pola makan hancur. Betul. Tapi kan udah tahu kebenarannya, dia nggak boleh begitu lagi Bu. Iya. Apakah Ibu berhasil menularkan kebiasaan baik sama dia? Aku sih ingetin terus. Oke. Ingetin terus, tapi ya kadang-kadang suka balik lagi, nggak apa-apa sedikit gitu. Gitu. Pemirsa, ketika Anda sudah menggunakan teknologi laser, jangan hanya simpan ini eksklusif bagi Anda sendiri. Keluarga diajak pakai, ya. Makanya Pak Agung ngingetin Keluarga kita Ibu. di Tegal juga pakai. Kenapa Bu? Keluarga kan saya pulang kampung ke Iya. Tegal gitu ya. Oh. Keluarga saya lihat ini Go Healthy. Go Healthy, oke. Terus dia bilang langsung, apa tuh yang teknologi laser itu? Iya, Terus kita iya. jelasin semuanya, Oke. terus kita ini, terus dia berminat langsung pakai. Pakai juga. Bagus. Mas Boyke, Mbak Iya. Preti. Pemirsa, di dalam gelap itu pasti ada cahaya terang. Ya. Kadang-kadang saya masih ingat banget waktu kita bilang, ayo Pak Agung semangat. Terus kita semangat ditepukin kan. Iya. Dan ternyata hasilnya kan baik setelah beliau menggunakan teknologi laser. Gimana sih kerjanya untuk darah pembuluh darah tuh kok bisa membantu Pak Agung dan membantu juga yang lain-lainnya. Dia itu dari mulai yang sinarnya merah, sekarang sudah ada sinar merah, biru, dan kuning. Yang merahnya itu dia akan membantu mencegah penempelan keping-keping darah. Yang sudah menempel dia diuraikan dia tuh, ya, menjadi pecah, yang namanya mekanisme fibrinolisis. Di darah itu kan juga mengalir ada kolesterol, ada gula. Si kolesterol dan gula itu diubah menjadi energi di dalam inti sel yang namanya mitokondria. Ya, sehingga apa? Kadar gula turun, kadar kolesterol turun, dan tenaganya bertambah seperti yang dialami oleh Pak Agung. Itu tadi dalam aliran darahnya. Lalu bagaimana dengan pembuluh darahnya? Pembuluh darahnya itu ada nitric oxide yang juga semakin menua, makin kurang. Itu diaktifkan kembali, ya, sehingga pembuluh darahnya akan melebar. Akibatnya tekanan darah menurun. Yang kuning itu kita sebut the happy light. Karena dia membuat tidur kita nyenyak. Kok bisa bikin tidur nyenyak? Karena dia mengaktifkan hormon melatonin yang sudah berkurang khususnya pada orang menopause, pada orang-orang andropause, sehingga tidur kita menjadi lebih nyenyak, ya, dan bangun juga menjadi lebih segar. Contohnya nih, udah nggak ngorok lagi tuh. Iya. Bangun juga. Kenyamanan loh, Bu. Apa segar. Lalu kelihatan happy sekali. Kenapa? Karena happy light tadi dia mengaktifkan kembali hormon endorfin. Akibatnya kalau orang udah happy, tidurnya nyenyak, aliran darahnya lancar, kelihatanlah sekarang wajahnya dibandingkan beberapa bulan yang lalu jauh lebih awet muda. Jarang terkena penyakit karena memang imunitasnya juga menjadi meningkat. Mas Boyke sudah menjelaskan mengenai masalah teknologi laser. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah yang besar dan juga ada titik-titik akupuntur yang kalau misalnya kita stimulus ini bisa memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Pak Agung juga cerita ya, ada menggunakan yang teknologi laser digunakan secara intranasal. Yang merah-merah. Merah-merah ya kan. Nah, teknologi laser yang digunakan secara intranasal ini memberikan manfaat yang lebih maksimal lagi, terutama di area kepala, sehingga baik untuk orang-orang yang sedang berjuang untuk pulih dari stroke. Aliran darah di area kepala ini sangat penting sekali. Di kepala kita ini banyak sekali organ-organ vitalnya. Ada otak, ada organ-organ indera yang harus kita jaga dengan baik sampai kita usia tua. Nah, teknologi laser
ini juga bersinergis dengan salah satu teknologi, yaitu teknologi NMES. Jadi dari kualitas darah sudah diperbaiki, kualitas pembuluh darah sudah diperbaiki. Nah, untuk yang menderita stroke atau sedang berjuang pulih dari stroke, yang paling penting juga adalah otot. Karena tadi kita dengar cerita Pak Agung, kelumpuhan yang dialami adalah di sisi kanan. Nah, teknologi NMES ini bisa digunakan pada area sisi tubuh yang diinginkan. Contohnya nih, Pak Agung lemahnya di sisi kanan kan, digunakan pada sisi kanan pemirsa. Gunanya apa? Untuk mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah melemah sehingga otot itu kontraksi kembali. Ketika kontraksi, aliran darah juga menjadi lebih lancar. Kekuatannya bisa kembali sehingga bisa membantu proses pemulihan. Nah, tapi kedua teknologi itu gak cuma digunakan untuk orang yang sudah mengalami komplikasi. Akan lebih baik lagi digunakan untuk orang yang masih ingin menjaga kesehatannya. Yang masih muda nih seperti saya dan Bang Coki. Dan Bu Diana, bugar. Justru pada saat masih sehat, masih bugar, kita tabung kesehatan kita sedini mungkin dengan menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES agar terhindar dari berbagai macam komplikasi. Pak Agung, meskipun sekarang sudah cukup baik, apakah masih ada doa dan harapan tertentu yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan dengan saya sehat, saya bisa seperti dulu lagi. Bisa kayak aktif kayak dulu. Mungkin saya jalan aja sini tanpa ada kendala. Oke. Dengan adanya teknologi laser ini, alhamdulillah. Iya, Pak. Semua bisa terlaksana. Sip. Sehat selalu ya. Amin. Ya, Mas Boyke sama Mbak Preti, minta kata-kata penguatan dong. Pemirsa, saya cuma mengingatkan kembali, kita tidak mungkin hidup tanpa teknologi, ya. Tetapi teknologi kesehatan yang memang dikhususkan untuk pengentalan darah dan kekakuan pembuluh darah sebagai penyebab dari semua penyakit-penyakit yang gawat, stroke, kemudian gagal ginjal, serangan jantung, semua itu gara-gara darah dan pengentalan darah itu bisa dibantu dengan teknologi laser. Jadikanlah teknologi laser bukan hanya untuk pengobatan seperti yang terjadi pada Pak Agung, tapi gunakan juga untuk pencegahan, khususnya bagi mereka-mereka yang muda, yang sudah mengusahakan dari sejak muda agar aliran darah tetap lancar, pembuluh darah tidak kaku. Atau bagi mereka-mereka yang sudah juga mengalami pengobatan, jangan sampai mengalami komplikasi. Ya, seperti Pak Agung, jangan sampai jadi pikun. Iya, Jangan betul. sampai terjadi stroke yang berulang. Gunakanlah teknologi laser dan tentunya dilengkapi dengan teknologi NMES untuk syaraf dan otot. Iya, setuju dengan kata Mas Boyke. Sekarang hidup ini di mana-mana ada teknologi. Apalagi nih buat yang muda-muda, pasti paling melek teknologi. Ada teknologi komunikasi. Dan jangan lupa ada teknologi juga yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita, yaitu teknologi laser dan teknologi NMES. Buat yang masih muda di luar sana, yuk melek dengan kesehatan sedini mungkin, jaga pola hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Ambil tindakan sekarang juga agar hidup Anda tetap sehat sampai usia lanjut. Bagi pemirsa yang punya keluhan serupa dengan Pak Agung, segeralah ambil tindakan dan waspadai tensi yang bisa melonjak tinggi di pagi hari. Ingat bahaya serangan fajar tadi macam-macam kan pemirsa? Stroke, serangan jantung. Jadi dari sekarang ayo pakai dokter laser ataupun Eculaser dari Gogomo. Eculaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini memiliki masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga Anda bisa terhindar dari komplikasi. Sementara teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Dan ini disarankan bagi Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya adalah ketika otot dan syaraf distimulasi, maka dapat membantu perbaikan fungsi gerak. NMES bukan hanya bagi Anda para penderita stroke, tetapi bagi Anda yang sehat seperti saya, Anda suka berolahraga, Anda dapat menggunakannya juga sebagai sarana melatih otot. Gunakan dokter laser atau Eculaser Ultimate sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Eculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Tinggal hubungin aja nomor yang muncul di layar ini pemirsa. Tim call center kami akan melayani Anda sepenuh hati. Apapun pertanyaan akan kami jelaskan sampai Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini. Dan setelah itu silakan manfaatkan layanan konsultasi dengan para dokter kami.
Terima kasih para praktisi kesehatan untuk waktu hari ini dan narasumber kami juga. Sehat selalu buat kita semua. Demikianlah episode Go Healthy kali ini. Kami menunggu kritik dan saran dari Anda yang bisa Anda kirimkan lewat alamat di bawah ini. Saya Coki Sitohang, sampai jumpa.